وعلى آله وصحبه ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu dengan tema tentang surga yang masih dalam rangka melanjutkan pertanyaan Pak Joko kemarin yang sekarang adalah apakah penghuni surga tidur? Dan itu bukan kemarin terus sampai apakah penghuni surga itu tidur? Kan kemarin pertanyaannya orang di surga apakah masih ibadah? Kalau enggak ibadah terus ngapain? Karena menanyakan atau tambahannya adalah apakah mereka tidur? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Fatir ayat 34-35, faqul alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi orang surga itu sudah tidak sedih lagi, tak kayak di dunia sosok gelo, sosok ujiwo, kecewa. Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha syakur. Syakur itu nek terjemahan Indonesianya enak saja. Maha mensyukuri, masa Allah mensyukuri. Jadi maha membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Makanya salah satu doanya Imam Haram itu kan beliau berdoa Kantok naga fasyakartana, kami mentaati engkau dan engkau bersyukur kepada kami karena enak dan sebagainya itu. Atau naga fasyakartana, maksudnya kami mentaati engkau dan engkau membalas ketaatan kami dengan yang lebih baik. Wa asainaka fatamhaltana, dan kami kadang bermaksiat kepada engkau tapi engkau tangguhkan adab untuk kami, masih dikasih kesempatan untuk tobat. Wa iradna ilaika qabiltana, kalau akhirnya kami pun pulang dengan membawa dosa, engkau pun masih sudi menerima kami. Yaitu beberapa kalimat dalam doa Sayyidul Busari yang dibaca ketika mulut di bulan Ramadan. Terlebih rahmatullah Allah, inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kita, Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha membalas semua yang kita lakukan dengan yang lebih baik. Ayat 35. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli, yang telah menempatkan kami di negeri yang kekal, yaitu surga karena karunia-Nya. Artinya kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Kita tidak akan bisa beramal kalau tidak dapat rahmat Allah. Dan salah satu bentuk rahmat Allah adalah hidayah. Hidayah, dan saya contohkan ketika saya menuju sini itu masih banyak anak-anak muda yang nongkrong dan selamat terjadi banyak orang-orang di pasar yang tidak berhenti. Bahkan aku ada yang baru keluar rumah untuk nyari sampah, bahkan tadi bukan nyari duit semebar, ini boleh sampah. Ada juga yang baru pulang dari bukan jualan apa-apa, menjual dirinya sendiri. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya kami tidak akan disentuh nasabun, kelelahan, dan juga tidak akan disentuh lughub, yaitu keletihan. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ada kata kuncinya lelah dan letih. Nah, lelah dan letih itu biasanya orang itu pengennya tidur. Tapi karena orang surga itu tidak lelah, tidak letih, makanya Ibnu Katsir
menafsirkan la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub ay la yasibuna fil jannah ta'abun wa la nasabun wa la ya'tina ayya'un wa la ijhadun fa innaha darun na'imil muqim wa laysa fiha subrun wa la nasabun wa la ta'ab. Bahasanya di sana itu karena nggak ada lelah, nggak ada letih, maka semuanya isinya adalah kenikmatan yang tidak lagi memiliki kesusahan dan tidak menyebabkan rasa capek. Kemudian dalam tafsirnya Imam As-Sa'di mengatakan di anna hadarus salam, karena itu adalah negeri keselamatan, la yamassu ahlaha ta'abun wala nasabun wala adyakun bal naimun muttasilun wa rohatun daimatun wala yakiruha syai'un. Karena itu negeri keselamatan, maka penghuninya tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah lelah, dan nikmatnya terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah apa istilahnya habis. Nah, cara buah tidak ada musimnya, dan istirahatnya abadi tanpa gangguan apapun. Maksudnya bukan berarti tidur terus, maksudnya justru dia pengennya itu menikmati terus-terusan. Dan ini ditegaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Dia mengatakan An-Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la yanamun, dan penghuni surga tidak tidur. Nah, ini jawabannya. Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani nomor 1661 yang status hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, itu yang menjelaskan di anna naum nuqsanu fil hayat. Tidur itu adalah kekurangan dalam hidup. Maksudnya jadi kan kayak film tangi turun itu umur dengan pun ngelok dari tidurnya berapa lama. Kayak tanginya rong tahun kan sudah rong tahun. Umurnya nambah, ini maksud saya kesempatan hidupnya berkurang benar. Sehingga kayak misal sehari itu ada 24 jam, jadi kan tidur 8 jam misalnya. Itu berarti sudah bisa dipastikan dengan kehilangan sepertiga hidupnya dengan setiap hari hanya untuk tidur. Umpami jangan umurnya sampai 60, itu nek diporo telu berarti kira-kira 20 tahun dengan tidur. Makanya nek penghuni kalau tidur niku yo eman-eman, wong iso macam-macam kemarin, bisa makan, bisa minum, bisa kesana kemari, bisa bersama istrinya, bisa bermain di taman-taman surga, mau malah dulu. Tapi nek mau tidur juga gak apa-apa. Dan ini pulau remen film, kalau tak tidur mau ya gak apa-apa. Cuman secara umur itu gak ngantuk, gak capek, gak lelah. Makanya nek pulau kali bojo nek kesel ya pijet. Nek pulau nek kesel pilih dulu, tangan dulu seger nek pulau. Nek wong bar pijetan iki sing pijetir rempung ya kesel meneh. Soalnya tidak di-refresh dengan tidur. Makanya sebenarnya tidur itu termasuk cara paling mudah dan murah untuk merecovery tubuh. Nek masuk angin itu nek saged film ngono itu paling enak. Tangan itu pun fresh. Wa idhabu isyur, dan menghilangkan kesadaran. Jadi kan nek film seraiso pikiran enak-enak turu. Wa ahlul jannah qad kamulat hayatuhum waladatuhum, dan penghuni surga itu memiliki kehidupan dan kenikmatan sempurna. Fala yahtajuna ila naum, makanya mereka itu harusnya tidak perlu tidur untuk menikmati itu semua. Barilah yaqau minhum aslan, ya, dan maka mereka tidak perlu tidur dan tidak tidur sama sekali. Tapi nek memang suaminya dengan terlikomnya dan oleh pengennya turun, ya, nggak apa-apa, bukan dilarang. Tak turun, ya, nggak apa-apa. Kemudian kalau kita rahmatullah Allah,
Kemudian dari Syekh Utsaimin dia mengatakan fa innan nauma idhabul lil idroki, tidur itu menghilangkan kesadaran, bahwa ta'ul minal maut, dan merupakan bagian dari kematian kecil. Wal jannatu haru hayah wa na'imin, dan surga itu negeri kehidupan dan kenikmatan. Fala yahtaju ahluha ila naum, penduduknya ya seharusnya tidak perlu tidur dan tidak butuh untuk tidur. Wala yaqau minha naum, dan di sana mereka tidak melakukan yang disebut dengan tidur. Kemudian Syarah At-Tayyibi beliau mengatakan an-naum yaqau anil ladah, tidur itu memutuskan kenikmatan. Atau misalnya dengan dadah putra enten film kita kesel ning jangan pengen medal bareng-bareng apa misal jajan mie ayam apa itu nek anu apa aja buka film niku sakit jarno itu sakit kesel. Akhirnya begitu dengan medal kali sanese begitu pulang kan digawake, wah biaya beli sadem pak, enak panas, nggak mau turu loh. Nah sehingga di sini dikatakan an-naum yaqau anil ladah, tidur itu memutus kenikmatan. Wa na'imul jannah muttasilun ghairu munqati'. Padahal kenikmatan surga itu terus menerus dan tidak terputus. Fala yumkinu ayyaqa'a atama min na'im. Maka tidak mungkin tidur itu harus dilakukan terus mereka akan mendapatkan kenikmatan sempurna. Artinya tidur itu akan mengurangi kenikmatan surga. Tapi sekali lagi tidak memang pengen tidur tidak apa-apa. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beberapa perkataan ulama yang lain seperti Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan laisa fil jannati naum li'anna an-naum hajah wa ahlul jannah la hajata lahum. Tidur itu tidak ada di dalam surga karena surga itu tidak diciptakan untuk ditinggal tidur, karena orang yang tidur itu kelelahan, maka di surga tidak ada lelah, makanya tidak dibutuhkan lagi untuk tidur. Kemudian Syekh Abdullah Al-Basam dia berkata dalam Taisir Al-Alam, la yanamu ahlul jannah li'annahum fi na'imin da'imin. Penduduk surga itu tidak tidur karena mereka dalam keadaan kenikmatan abadi. Wa naumu yufawwitu al-ladah, dan tidur itu mengurangi atau menghilangkan sebagian nikmat dari surga. Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatwanya mengatakan an-naum innama yakunu limay yata'abu. Kayak tadi saya bilang, tidur itu cuma terjadi buat orang yang capek. Wa ahlul jannah la yat'abun, dan penghuni surga itu tidak merasakan capek. Wala yahtajuna ila naumi abadan, makanya tidak butuh untuk tidur. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Fatir ayat 35 menegaskan bahwa tidak ada lelah dan letih di surga. Semua mukmin sepakat bahwa tidur hanya terjadi karena orangnya capek. Sehingga hadis sahih secara eksplisit mengatakan ahlul jannati la yanamun, tadi dari riwayat Jabir At-Tabrani dengan sanad sahih. Para ulama salaf dan kontemporer bersepakat bahwa tidur adalah bentuk kekurangan, tidur mengurangi kenikmatan, dan tidur itu terjadi pada orang yang kecapean. Sedangkan di surga tidak ada kekurangan, kenikmatan tidak terputus, dan tidak ada rasa capek. Maka penghuni surga seharusnya tidak perlu tidur. Tapi tadi saya bilang, dengan pengen tidur ya tidak apa-apa, tapi kalau jadi nopo wae yang salah. Ya, tapi itu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menerangkan PR dari Pak Joko. Saya ini geser PR dari Mas Danang tentang apakah surga itu seperti bintang-bintang. Nah, ini sebutkan di dalam Al-Quran ayat 163 Al-Imran, hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ya'malun. Mereka surga itu kedudukannya bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi penghuni surga dan surganya itu bertingkat-tingkat. Nah, disebutkan dalam tafsir Al-Tabari Jami'il Bayan, yakni ta'ala dzikruhu fil
firman Allah tadi, hum darajatun indallahi fis thawab wal uqubah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, bahwa mereka itu punya tingkatan dalam masalah pahala dan hukuman. Dan nek surga itu karena pahala, nek neraka itu bertingkat ke bawah karena hukuman. Nek surga itu makin ke atas makin baik, itu namanya darajat. Nek neraka itu makin dalam makin mengerikan, itu namanya darokat. Darokat ke bawah, naik ke atas darajat. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ala qadri a'malihim alladzi kanu ya'maluna fid dunya. Semua itu disebabkan amal di dunianya dulu seperti apa. Nek baik dan tambah baik ya tambah dhuwur, nek jelek dan tambah jelek ya tambah isor. Falikul limri'il minhum darajatun ala qadri amali, dan setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai amalnya. Itu dalam tafsir At-Tabari. Kemudian Ibnu Katsir menyampaikan atau menyatakan dalam tafsirnya, yahtalifuna indallahi fid darajat. Allah membeda-bedakan manusia dengan derajat-derajat. Kama yahtalifuna fid dunya fi a'malihim, sebagaimana mereka itu berbeda beramal di dunia. Mari bahasanya kan, wong sregep tahajud kalau ora tau tahajud ya surgane benten. Wong sregep sedekah kali wong util ya benten. Orang yang ngapunten sregep poso sama sing ora tau poso, maksud saya poso sunah ya beda. Nek poso wajib kan wajib, ora poso malah nulung rokok. Nah, maka perbedaan amaliyah itu yang berkonsekuensi menjadikan perbedaan tingkatan di surga. Jadi dulu kita sepakati dulu, surga itu bertingkat. Fa'alahum darajatun indallahi aktsaruhum amalan wa asdaquhum imanan. Bersyarat nek jenengan pengen di paling atas, maka jenengan harus paling banyak amalnya, paling banyak sholatnya. Makanya ada seorang sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau nek ajeng mlebu surga niku pripun carane? Terus oke-oke ana ning sujud marang Gusti Allah. Sujud di sini berarti sholat. Sholat itu 5 waktu niku piye. Kemudian maksudnya sunahnya tambah. Nah, makanya nanti muncul dalam fikih sholat itu enten sholat namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu pripun? Misal jenengan itu ahli sholat, kan jenengan kembali ke belakang kan enten pintu surga namanya pintu sholat gitu tau. Nah, jenengan ahli sholat 5 waktu empun, tahajud empun, duha empun, rawatib empun, sholat 6 menit saya disebut. Nah, sholat tobat dosa ini, lebet masjid, tahiyatul masjid. Nah, terus kok jenengan misal pensiunan kalau dari transferan gitu kan, waktu longgar tak duha pun gitu kan, ngenteni duhur gitu setengah jam gitu kan, ning napa istilahnya ajeng tilem kaya nek kebablasan. Wis tak gelar sajadah tak sholat. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak boleh. Jadi sholat 2 rakaat dan bisa ditambah terus, yang tidak bersyarat karena waktu atau karena kondisi tertentu, bukan karena masuk masjid, bukan karena masuk waktu duha, tapi sholat sunnah yang istilahnya jadi pokoknya sholat sunnah mutlak itu namanya. Makanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Terus misalnya jangan kan pekan undi dari garwane belanja. Terus kedua yang kedua tak ngenteni. Nah, ngenteni ini awalnya kan parkiran. Terus cedak parkiran yang warung kopi. Sebelah warung kopi yang kan masjid atau musola. Nah, niku nek pilihan cerdas harusnya lo ya. Niku kan musola. Nah, ngapain ya sholat sunnah mutlak niku? Wudu, terus sholat sunnah, ba'da wudu kan enten. Kok bojo kurung ketok, sholat boleh, itu sholat sunnah mutlak boleh. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain amalnya harus banyak untuk berada di tingkat yang paling tinggi, wa asdaquhum imanan. Imannya harus paling jujur, paling benar, paling paling tidak aneh-aneh gitu. Makanya nanti ada orang yang ngaku iman, tapi artinya anjel dalam Islam itu munafik. Ngaku iman tapi mulutnya menjelek-jelekkan Islam, nah itu munafik. Munafik yang di hati itu
zaman dulu namanya munafik. Nah yang sampai terlisankan ngelelek agama dewi itu namanya saat ini istilahnya zindik. Jadi wis ora percaya tur wani ngomong. Itu nek saat ini contohnya ya janda itu sing zindik. Jadi levelnya sudah nggak disembunyikan lagi di toknya. Jadi nek wong liya bahas Palestina ini kayak malah ngelelek Palestina. Nah itulah manusia-manusia zindik gitu. Nah, baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sa'di mengatakan hum mutafawwituna indallahi bihasabi tafawuti a'malihim. Penduduk surga itu beda-beda tingkatnya karena perbedaan amal mereka. Faman zada amaluhu wa imanuhu zada darajatuh. Siapa yang amalnya bertambah, imannya bertambah, maka derajatnya makin tinggi. Makanya nanti yang bersama dengan para nabi itu minas siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ini orang-orang yang luar biasa dalam keimanan dan amal. Sehingga sering saya sampaikan dengan ahli sholat tapi nanti tidak usah melirik orang rata sholatnya juga nanti tidak marahnya dengan malas beramal. Makanya dengan membandingkan dunia, Nabi mengatakan unduru ilaman wa asfala minkum, lihat ke bawah. Jangan melirik orang-orang yang punya dunia yang lebih baik daripada jenengan. Nanti tidak mengurangi malas syukur itu, mengurangi sifat syukur kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, terus bintang-bintang ini ngerti. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, dari Nabi SAW dia bersabda, innal jannati la yatara'una ahla darajatil ula. Sesungguhnya para penghuni surga akan melihat penduduk-penduduk yang derajatnya tinggi, kama tarunal kaukab ad-durriya al-ghabira fil ufuqi minal masyriq awil maghrib. Bahwasanya ketika kita derajatnya bukan yang tertinggi, misalkan tengah atau terrotok misal, maka kita akan melihat yang di atas-atas, penduduk-penduduk surga yang di atas, di saat tempat yang mereka tempati. Itu sebagaimana melihat bintang yang sangat terang di ufuk, baik di arah timur maupun barat, karena adanya perbedaan derajat di antara mereka. Nah, bahasa di sini adalah sebagaimana kalian melihat bintang. Jadi mereka punya surga-surganya dan ketok dari yang bawah itu delok dhuwur niku. Oh, kae si fulan sing ahli sedekah. Kae surgane si fulan sing ahli poso, kae si fulan. Kita tahu mengidentifikasi. Kayak teng kampung engko nek jenengan goleki daleme Pak niki niku mang mripo, omahe lantai loro cete ijo. Ngoten niku. Dari ini dulu bintang-bintang. Nah, cuma di sini dikatakan sebagaimana kalian melihat bintang. Pertanyaan ini, apakah memang bintang bergaya bumi atau seperti apa bentuknya? Karena nanti ini Nabi mengatakan innakum sataruna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawunal qamara fi lailatul badr. Kamu akan melihat Rabbmu Allah pada hari kiamat kayak kamu melihat bulan pada saat bulan purnama. Pertanyaannya, apakah Allah itu bulan? Mboten tahu. Halo, Pak, mboten tahu. Nah, maka di sini dikatakan kamu akan melihat surga di atasmu itu kayak melihat bintang. Pertanyaannya, apakah itu bintang? Nah, belum tentu. Nah, makanya masih ada ragu. Nah, oke, kita perjelas. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kita perjelasnya bukan berarti untuk memperjelasnya itu bintang buatan. Kita cari sama-sama. Apakah nanti kesimpulannya kayak bintang atau enggak? Nah, kita sabari sampai selesai. Mudah-mudahan orang salah atur. Nah, Sarah An-Nawawi dia mengatakan wa fi hadza tafsilul idhami fadli ahli darajah al-ula wa bu'di ma baina manazilihim wa manazilihim ghairihim. Hadis tadi menunjukkan perumpamaan besarnya keutamaan penghuni surga yang tinggi di atas dan jauhnya perbedaan kedudukan mereka dari yang lain. Jadi begitu amaliyahnya beda, itu posisinya sudah jauh beda. Dan kemudian yang dimaksud bukan menyerupakan tubuh mereka dengan bintang. Jadi bukan berarti itu bintang, melainkan penyerupaan tampakan mereka dalam hal ketinggian dan cahaya yang terlihat oleh orang yang memandangnya.
Jadi kenapa yang paling atas itu paling terang? Karena kayak dengan simak dan Quran surat An-Nur itu Allah menyebutkan tentang dirinya, Allahu nurus samawati wal ardh masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, Allah yang sangat terang itu kemudian menjadi cahaya yang surga itu, sehingga yang atas itu paling terang. Jadi cahayanya surga itu bukan dari matahari. Matahari itu kan langit dulu. Nah, saat cahayanya surga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di atas itu yang terang-terang itu dari bawah kelihatan. Oh, kayak padam banget, kayak pola tangga padam. Yang paling padam itu yang Firdaus. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengatakan inna masyabbahu fil mandori min haitsu al-ulu wal diya'u wal butu wala fil haqiqati. Keserupaan itu hanya pada pandangan mata, yaitu pada aspek ketinggian cahaya dan jauhnya, bukan pada hakikatnya. Maksudnya Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya serupa kayak bintang bukan berarti itu bintang. Maksudnya mau dhuwur itu terang gitu. Nah, jadi bukan berarti bintang. Kayak tadi kamu akan memandang Allah seperti bulan purnama, tapi bukan berarti Allah itu bulan purnama. Kemudian Al-Imam Al-Munawi mengatakan sabhatu zuhurahum fil makani nanti wa nuraniyati liman dunahum bi dhuhuril kawkabi ad-durri fil falaki. Allah Nabi menyerupakan tempatan kedudukan dan cahaya penghuni derajat yang tinggi bagi penghuni di bawahnya seperti bintang-bintang yang bercahaya, bukan berarti mereka itu bintang-bintang. Ibnu Qayyim mengatakan la yadullu dzalika ala annahum nujum. Hadis itu tidak menunjukkan kalau mereka itu bintang-bintang, bal ala uluwi darajatihim wa dhuhurihim nurihim liman dunahum kama yura al-kawkabu min bu'din. Tapi ya menunjukkan tingginya derajat mereka dan cahaya mereka yang terang bagi yang di bawahnya. Maka itulah disebut seperti bintang, bukan berarti mereka bintang. Kemudian al-maksud dari Imam Asy'ari, al-maksudu tasbihihim bu'di makanihi wa nurihim la zawatihim. Yang dimaksud dengan penyerupaan kayak bintang itu bukan berarti mereka bintang, tapi tempatnya jauh dan bercahaya. Jadi bukan mereka itu bintang-bintang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan akhirnya surga bukan berbentuk bintang-bintang. Jalur yang ada menjelaskan bahwasanya seperti bintang bukan berarti bintang. Nah, perbedaan derajat penghuni surga yang tinggi dibandingkan di bawahnya itu diserupakan atau diistilahkan seperti bintang-bintang, tapi secara hakikatnya belum tentu itu sebuah bintang. Nah, kemudian semua ulama tafsir dan ahli syarah yang saya sebutkan tadi menyatakan bahwa tasbih dalam hal ketinggian dan cahaya, tasbih itu penyamaan. Penyamaan disebut kayak bintang itu cuma untuk menunjukkan tinggi dan bercahaya dan punya jarak dengan satu dengan yang lain. Bukan secara hakikatnya itu adalah bintang. Nah, semakin tinggi amal, maka semakin tinggi derajatnya, dan semakin tinggi maka semakin terang pula cahayanya, kedudukannya di surga seperti bintang-bintang yang ada di ufuk. Nah, tema berikutnya, jika surga tidak seperti bintang, dan bentuknya seperti apa? Ditutupnya dulu. Mungkin sampai sini dulu. Nanti pekan depan insya Allah kita lanjutkan dengan tema jika surga tidak seperti bintang, lalu bentuknya seperti apa? Jadi kesimpulannya, surga itu tidak atau bukan bintang-bintang, cuman seperti bintang. Nah, tidak seperti tidak bintang atau bukan bintang, dan bentuknya seperti apa? Nah, insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi perkataan yang sudah saya sampaikan kurang lebih saya maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.